warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taresti Mariam dari kelas PHI 5B. Di sini saya akan mempresentasikan pada bab kedua, yaitu kajian teoritik. Pada bab ini mungkin saya akan menyampaikan atau menjelaskan sedikit tentang judul yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama itu ada konsep usia. Usia merupakan kurun waktu sejak adanya seseorang dan dapat diukur menggunakan satuan waktu dipandang dari segi kronologis. Individu normal dapat dilihat derajat perkembangan anatomis dan fisiologis. Usia juga merupakan waktu lamanya hidup atau ada sejak dilahirkan atau diadakan. Selanjutnya itu ada klasifikasi manusia. Pada tahun 2009, Depkes Republik Indonesia mengkategorikan usia atau umur dibagi menjadi yang pertama yaitu usia 0 sampai dengan 5 tahun merupakan masa balita, dan yang kedua yaitu usia 5 tahun sampai 11 tahun merupakan masa kanak-kanak. Yang ketiga yaitu usia 12 tahun sampai 16 tahun merupakan masa remaja awal. Yang keempat pada usia 17 tahun sampai dengan 25 tahun merupakan masa remaja akhir. Yang kelima pada usia 26 tahun sampai dengan 35 tahun merupakan masa remaja akhir juga. Dan yang ketujuh usia 36 sampai dengan 45 tahun merupakan masa dewasa akhir. Dan selanjutnya pada usia 46 tahun sampai 55 tahun merupakan masa lansia awal atau lanjut usia awal. Usia ke 56 tahun sampai dengan 65 tahun, usia 56 tahun sampai dengan usia 65 tahun merupakan masa lansia akhir atau lanjut usia akhir. Dan yang selanjutnya, seseorang dengan usia 55 tahun ke atas termasuk masa manula. Sedangkan pembagian kategori usia menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu berusia 0 sampai 17 tahun adalah masa anak-anak di bawah umur. Yang kedua yaitu usia 18 tahun sampai 56 tahun merupakan tahun memasuki masa pemuda. Dan yang ketiga yaitu berusia 66 tahun sampai 79 tahun adalah masa setengah baya. Dan yang keempat, berusia 80 tahun sampai 99 tahun merupakan orang tua. Dan yang terakhir, berusia 100 tahun ke atas adalah orang tua berusia panjang. Selanjutnya itu ada remaja. Apa sih remaja itu? Remaja itu berasal dari kata Latin, yaitu berarti tumbuh ke atas kematangan fisik, sosial, dan psikologis. Itu menurut Sarwono 2012. Pada umumnya, remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang terjadi pada usia 12 tahun hingga 21 tahun. Itu menurut Dewi 2012. Yang selanjutnya itu ada konsep Al-Quran. Al-Quran merupakan menurut bahasa yaitu menurut M. Quraish Shihab, Al-Quran berasal dari secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat karena
Tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulisan baca 5.000 tahun yang selalu atau yang dapat menandingi Al-Quran, bacaan yang sempurna lagi juga mulia. Sedangkan menurut istilah, yaitu Al-Quran itu merupakan firman Allah atau kalam Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Berdasarkan definisi tadi, setidaknya ada 5 faktor penting yang menjadi faktor karakteristik Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran adalah firman Allah atau kalam Allah, bukan perkataan malaikat Jibril. Dia hanya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan perkataan manusia biasa. Mereka hanya kewajiban untuk mengamalkannya. Yang kedua yaitu Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga yaitu Al-Quran adalah mukjizat. Maka dalam sepanjang sejarah umat Islam atau umat manusia, sejak awal turunnya sampai sekarang dan sampai sekarang atau yang akan mendatang, tidak seorang pun yang mampu menandingi Al-Quran, baik secara individual maupun kolektif, sekalipun mereka ahli sastra bahasa dan sependek-pendeknya surat atau ayat. Dan yang keempat, diriwayatkan secara mutawatir atau berangsur-angsur. Artinya Al-Quran diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang, sehingga secara logika mereka mutasil untuk berdusta. Periwayatan itu dilakukan dari masa ke masa secara berturut-turut sampai kepada kita. Dan yang terakhir, membaca Al-Quran dicatat sebagai amal ibadah. Yang selanjutnya ada nama-nama dan sifat Al-Quran. Al-Quran mempunyai banyak nama yang semuanya menunjukkan ketinggian peran dan kedudukannya. Dengan kata lain, Al-Quran merupakan kitab samawi yang paling mulia di antara nama-nama Al-Quran. Di antara nama-nama Al-Quran adalah Al-Furqan, At-Tanzil, Al-Dzikr, Al-Kitab. Selain itu, Al-Quran juga memiliki beberapa sifat yang mulia seperti Nur, Hudan, Rahmah, Syifa, Mu'izzah, Aziz, Mubarak, Bashir, Nazir, dan macam-macamnya, masih banyak lagi. Selanjutnya itu ada fungsi Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang memiliki banyak manfaat bagi umat manusia atau umat Islam. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Tingkat buta huruf Al-Quran di Indonesia terlibat masih tinggi. Dalam hasil riset yang tadi saya sudah sampaikan, itu masih tercatat 65% masyarakat Indonesia masih buta huruf Al-Quran. Permasalahan tersebut harus menjadi perhatian bagi seluruh kalangan untuk membimbing anak-anaknya supaya tidak terjadi buta huruf Al-Quran gitu. Karena pada dasarnya banyak anak-anak yang sudah keluar SD untuk melanjutkan ke SMA, SMP itu sudah berhenti untuk mengaji gitu, sehingga dari sana terjadinya buta huruf Al-Quran karena anak-anak tersebut masih belum lancar
dalam mengaji atau membaca Al-Quran.